Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana sampai saat ini Anda masih jomblo alias belum memiliki pasangan? Sama dong seperti saya. Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat populer di sepanjang masa dengan memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, yaitu film yang berjudul One Piece. Para penggemar film One Piece ini sudah sekian lama memikirkan bagaimana jika cerita dari anime tersebut dapat diadaptasikan ke dalam bentuk live action, dan saat ini tahun 2023 film anime One Piece sudah diadaptasikan ke dalam bentuk live action. Penasaran seepik apa ceritanya? Tidak perlu sabar keluar di video, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya setelah intro yang satu ini. Seperti yang kita tahu, dunia ini dipenuhi ratusan pulau, bahkan ribuan pulau yang terhampar di lautan yang luas, dan di lautan sendiri diarungi atau dijelajahi para bajak laut yang setiap individu memiliki atau memegang prinsip-prinsip tersendiri. Nah, contohnya yaitu pada 22 tahun yang lalu seorang raja bajak laut yang bernama Gulreger. Ini kumisnya, Gulreger merupakan bajak laut yang memiliki prinsip yang bertentangan dengan aturan pemerintahan dunia, yaitu suka mencuri dan berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Maka Gulreger akan dijatuhi hukuman mati. Gold Roger, you have been sentenced to death. Marinir Angkatan Laut menghukum mati Gulreger sebagai upaya bagi mereka agar tidak ada lagi yang mengikuti jejak si Gulreger ini. Akan tetapi sebelum dieksekusi, Gulreger meninggalkan wasiatnya di hadapan semua orang bahwa harta karun yang ia jarah selama ini berada di salah satu tempat yang bernama Godline. Untuk itu kalian berhak untuk mendapatkan harta karun tersebut, di mana wasiat terakhir Gulreger ini justru mempengaruhi mindset manusia dan mengubah dunia, serta tidak menutup kemungkinan bisa saja mereka akan mengikuti jejak Gulreger ini. Hal ini dibuktikan ketika warga mendengar wasiat Gulreger, mereka berlomba-lomba akan mencari harta karun tersebut yang disebut One Piece. Take to the seas. My treasure is yours to find. Cerita akan berfokus kepada anak muda yang merupakan bajak laut baru. Dia bernama Monkey D. Luffy, kita sebut saja Luffy. Ini gagahannya. Luffy ini merupakan salah satu orang yang ingin mencari harta karun bajak laut. Meskipun Luffy ini tidak bisa berenang, namun yang membuatnya termotivasi untuk mengarungi lautan karena ia memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mewujudkan impiannya, yaitu ingin menemukan One Piece. Sekaligus dia ingin menjadi raja bajak laut. Sehingga untuk mencapai impiannya, Luffy harus mencari kru paling tidak 10 orang agar misinya berjalan lancar. Karena semua itu pasti tidaklah mudah hal ini ditandai. Baru satu hari Luffy berlayar, perahu miliknya tiba-tiba bocor sehingga Luffy bergegas masuk ke dalam tong agar tidak ikut terhempas ombak. And become king of the pirate! Oh man. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan kapal laut di mana kedua awak kapal ini saling menyerang satu sama lain. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sosok bajak laut yang sangat-sangat terkenal brutal dan keji. Dia bernama Alvida. Ini parasnya, di mana Alvida bersama krunya berhasil membuat lawannya tak berkutik. Di tengah-tengah itulah Tong Luffy secara kebetulan mendekati kapal Alvida sehingga awaknya pun mengambil tong tersebut. Kemudian kita akan benar-benar melihat kebrutalan Alvida, di mana ketika Alvida menanyakan keberadaan seseorang yang dijuluki si pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro, si tua bangka ini pun tidak tahu menahu tentang itu, sehingga inilah yang terjadi. Pada malam hari, salah satu anak buah Alvida yang bernama Koby ini bencongnya. Koby akan dibuat terkejut tatkala tong yang diambil tadi sore tiba-tiba bergerak begitu saja, yang ketika Luffy memunculkan batang hidungnya membuat Koby terkejut dan sedikit merasa takut. Luffy kemudian memperkenalkan diri bahwa dia merupakan bajak laut. Akan tetapi Koby ini tidak percaya dengan ucapan Luffy barusan karena menurut sepengetahuannya karakter yang dimiliki bajak laut harus berjiwa pembunuh, keji dan brutal, sementara Luffy ini nampak tidak memiliki kriteria tersebut. Koby berkata seperti ini berdasarkan apa yang dialaminya selama hidup di kapal ini, di mana mereka harus taat patuh terhadap aturan Alvida, dan bahkan salah satu tugas Koby, dia harus mengecat kuku milik Alvida. Even
have to paint her toenails. So why don't you just... Mendengar cerita tersebut, Luffy mengatakan bahwa saya merupakan bajak laut yang berbeda dengan bajak laut konvensional pada umumnya, terutama dari segi karakter. Untuk itu, Luffy menasihati si Koby ini untuk tidak kemudian hidupnya diatur, disuruh-suruh oleh siapapun. Maka dari itu, Luffy mengajak Koby untuk kabur dari kapal ini. Akan tetapi ketika Luffy menggerakkan dayu yang di tangannya dan tanpa sengaja terbentur dengan objek lain sehingga menghasilkan bunyi, membuat seluruh para kru Alvida terbangun termasuk Alvida sendiri. Di saat itulah Luffy memperkenalkan diri tanpa merasa takut sedikit pun di hadapan Alvida bahwa saya merupakan bajak laut dan bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. You must be new around here. Ya, Alvida tertawa mendengar ucapan Luffy barusan karena menganggap dirinya adalah bajak laut yang terkuat di lautan. Untuk lebih memastikan, Alvida bertanya kepada seluruh anak buahnya, yaitu siapakah bajak laut yang terkuat di lautan. Secara serentak anak buahnya menjawab bahwa Kapten Alvida. Namun yang membuat Alvida geram tatkala si Koby tidak ikut bersuara sehingga Alvida memuluti si Koby. Mengenai hal ini, Luffy menanggapi sikap Alvida tersebut dengan berbohong bahwa tadi Koby mengatakan Alvida adalah sosok bajak laut yang jahat dan bodoh bin tolol, yang ketika Alvida kedua telinganya mendengar kata-kata bodoh membuatnya sangat-sangat geram sehingga pertarungan pun terjadi sampai akhirnya Alvida harus terbuang di tengah laut yang luas. Dan mari saya perkenalkan dengan satu sosok yang dikenal sebagai pemburu bajak laut. Dia bernama Roronoa Zoro. Ini orangnya terlihat dia tengah menyalakan lilin sebagai bentuk untuk mengenang kawan lamanya yang telah meninggal dunia. Tak lama dari itu ketenangan Roronoa Zoro akan terganggu dengan kehadiran seseorang. Dia bernama Mr. Seven. Ini gantengnya, dimana kedatangan Mr. Seven ini mewakili sindikat pembunuh untuk mengajak Roronoa Zoro bergabung dalam kelompok mereka. Akan tetapi Roronoa Zoro menolak tawaran itu dengan beralasan terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk bergabung dengan mereka. Di mana Mr. Seven mendengar keputusannya seperti itu, terpaksa dia harus menyerangnya saat itu juga. Keesokannya Koby yang masih penasaran dengan badan Luffy yang bisa melar, dia pun bertanya dari mana Luffy bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Ya, 10 tahun yang lalu ketika itu Luffy masih kecil. Secara kebetulan Luffy memiliki kenalan dengan seorang bajak laut yang bernama Seng. Ini orangnya, dimana ketika itu Luffy ingin sekali menjadi seorang bajak laut, akan tetapi waktu itu Seng tidak terlalu menganggap penting perkataan Luffy dan hanya mengabaikan begitu saja, sehingga Luffy perlu membuktikan bahwa dia benar-benar ingin menjadi bajak laut dengan memberanikan diri menusuk pipinya sendiri menggunakan pisau. Disusul lagi karena masih kesal, Luffy secara diam-diam memakan buah iblis milik Seng yang bernama buah gomu-gomu. Nah, sejak kapan Luffy mengetahui bahwa setelah memakan buah iblis itu ternyata dapat memberikan kekuatan? Ya, ketika itu Luffy melihat beberapa preman yang tengah cekcok dengan Seng, di mana para preman ini dibuat marah karena minuman khamar yang ada di bar sudah habis, dikarenakan minuman khamar telah dinikmati Seng dan para krunya. Dengan peristiwa ini membuat Luffy jengkel dengan sikap Seng yang membiarkan preman tadi berbuat seenaknya, sehingga Luffy berniat akan menghajar preman tadi. Yang ketika Seng menahannya itulah mereka akan terkejut tatkala tangan milik Luffy tiba-tiba bisa memanjang seperti itu. Luffy. What have you done? My mind was the gum fruit. It turned my body into rubber. Seperti tujuan awalnya, Luffy akan pergi di Grand Line untuk mendapatkan harta karun yang disembunyikan Koreger, yaitu One Piece. Akan tetapi yang janggal di sini adalah mereka berdua tidak memiliki peta untuk menuju ke Grand Line, sehingga langkah pertama adalah Luffy harus mendapatkan peta yang menunjukkan letak Grand Line. Secara kebetulan, Koby ini ternyata dari kecil ingin sekali menjadi seorang marinir, di mana Luffy sebagai teman yang baik, Luffy akan membantu membawa Koby di pangkalan marinir. Sekaligus Luffy setibanya di sana akan menyelinap untuk mengambil sebuah peta. You plot a course to the next marine base. I get my map.
Kita akan diperlihatkan dengan suatu tempat yang bernama East Blue. East Blue adalah suatu istilah nama lautan yang ada di dunia One Piece, di mana kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik jelita yang bernama Nami. Ini moleknya terlihat Nami tengah kehausan. Beruntung perahu miliknya mendekati perahu lain sehingga Nami langsung meminta bantuan dari kedua pria ini. Akan tetapi kedua pria ini bukannya segera menolong Nami, justru mereka berdua malah membobol peti milik si Nami berharap di dalamnya terdapat pundi-pundi cuan. Rupanya ketika diperiksa isinya kosong, dan yang akan mengejutkan lagi, ternyata Nami sedari tadi pura-pura kehausan untuk menipu kedua pria ini demi mendapatkan perahu yang lebih besar dari perahu sebelumnya. Boys, thanks for the rescue. Setibanya di pangkalan marinir, Luffy dan Koby sebelum menjalankan aksinya terlebih dahulu mereka berdua mengindahkan panggilan lambung mereka berdua. Dan yang menarik adalah secara kebetulan kita akan kembali diperlihatkan dengan cecunguk Roronoa dan Nami di sana. Nah, tujuan Roronoa datang di sana adalah untuk menyerahkan mayat Mr. Seven kepada komandan marinir yang ia bunuh tadi malam. Sedangkan tujuan Nami datang di sana adalah untuk mengambil sebuah peta yang menunjukkan lokasi Grand Line. Artinya, Luffy dan Nami memiliki tujuan yang sama. I can grab into a bird or something. That's a terrible idea. Ketika Roronoa tengah menunggu pesanannya itulah, seorang anak kecil menawarkan sebuah makanan kue coklat kepada Roronoa. Namun tanpa sengaja anak ini bersenggolan dengan seorang pria yang membuat makanannya terjatuh di atas lantai. Karena kesal, si gondrong ini pun menginjak kue tersebut. Roronoa melihat perlakuan si gondrong ini nampaknya tidak memiliki akhlak adab sopan santun terhadap anak kecil. Roronoa menyuruh pria gondrong ini meminta maaf kepada anak kecil ini. Sudah tentu si gondrong ini tidak mau melakukan hal tersebut sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Ya, dengan ketegangan itulah Nami menggunakan situasi ini untuk menjalankan aksinya, yaitu dengan menghantam kepala salah satu anggota marinir. Lalu si Nami mengambil seragamnya saat itu juga. Sementara Roronoa ketika membuat si gondrong ini tak berkutik lagi, si gondrong ini pun bermohon untuk tidak membunuhnya dengan imbalan ayahnya akan memenuhi apapun permintaan Roronoa. Di sini terungkap ternyata si gondrong ini merupakan anak daripada komandan marinir yang bernama Morgan. Who's your father? Captain Morgan. He's in charge of the Marine base. Ini dia cecunguk komandan Morgan yang dijuluki tangan kapak karena memang tangan kanannya didesain sedemikian rupa. Di saat itulah Roronoa menyerahkan mayat Mr. Seven, dan memang Roronoa ini selain memburu para bajak laut, dia juga memburu para pembunuh seperti Mr. Seven, di mana tujuan dia melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Akan tetapi Morgan sebelum menyerahkan uangnya, dia harus menghukum Roronoa selama 7 hari di lapangan tanpa dikasih makan dan minum karena Roronoa telah membuat 4 prajuritnya terluka akibat kekacauan tadi. Mendengar hal ini Roronoa lebih memilih ditangkap saja, tapi dengan syarat dia harus membunuh anaknya sehingga... Hey! He can't speak to me that way! Ya, ternyata Morgan ini merupakan orang tua yang tidak pilih kasih alias adil. Artinya kalau memang anaknya biadab sok jagoan apalagi bersalah, maka dia tetap berpihak kepada kebenaran. Dan bahkan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Roronoa tadi justru membuat Morgan tertarik untuk mengajak Roronoa untuk bergabung dalam angkatan marinir. Dan seperti yang kita tahu bahwa Roronoa yang terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain kostum-kostuman, dia menolak tawaran tersebut hingga akhirnya Roronoa harus dihukum selama 7 hari tanpa dikasih makan dan minum. Hey, puppy. Do you want to do a trick for me? Sit up. Tak berselang lama, Roronoa pun dikejutkan dengan kemunculan Luffy di sana, di mana Luffy ketika menyelinap dia tersesat dan tanpa sengaja menemukan Roronoa yang tengah diikat di sana. Melihat hal ini, Luffy tidak menyangka jika Roronoa yang cukup ahli dalam bertarung bisa tertangkap begitu saja. Luffy menyadari bahwa pasti Roronoa tidak ujuk-ujuk menyerahkan diri, akan tetapi pasti dia memiliki alasan tertentu sehingga Luffy mengajak Roronoa untuk menjadi krunya. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Roronoa adalah pemburu bajak laut, sudah tentu Roronoa menolak tawaran tersebut. Meski begitu, Luffy tetap melepaskan ikatannya berharap suatu saat nanti Roronoa bisa berubah pikiran. Good luck on the sword thing.
Kembali kita akan diperlihatkan dengan Nami, di mana Nami secara diam-diam bergabung dengan para anggota marinir yang tengah latihan. Lalu, Nami memasuki salah satu ruangan yang berisikan peta. Di tengah-tengah Nami sedang sibuk mencari peta yang terkait dengan gun lain. Itulah, dia harus ketahuan tatkala pria yang seragamnya diambil oleh Nami tempo hari melihatnya di sana, sehingga perkelahian pun terjadi. Ya, kehadiran Luffy ini tentu membuat Nami sedikit merasa khawatir karena sebelumnya mereka berdua tidak mengenal satu sama lain. Ketika Nami sudah merasa capek main umpet-umpetan, terpaksa dia harus menyerang Luffy. Akan tetapi Luffy menahannya dan menjelaskan bahwa saya sedang mencari peta yang sedang kamu cari juga, sehingga mereka berdua akan menyelinap ke kantor Morgan. Di saat mereka berdua sedang menuju ke kantor Morgan itulah, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan Morgan secara tiba-tiba. Beruntung di sini Nami yang pintar dalam bersilat lidah alias berkamuflase membuat mereka berdua selamat dari si Morgan ini. Ya, ternyata Nami sudah berhasil mencuri kunci kantor Morgan, di mana Luffy menyadari hal ini. Ternyata Nami ini selain mahir dalam perkara mencuri, dia juga ahli dalam berkamuflase, sehingga Luffy yang bercita-cita ingin menjadi bajak laut, lagi-lagi Luffy mengajak Nami sebagaimana dia mengajak Roronoa juga, yaitu mengajak Nami untuk menjadi krunya. Akan tetapi Nami tidak berkenan untuk menjadi krunya dengan berkata bahwa Nami sangat membenci bajak laut. Joining anything with you. I hate pirates, hate them. Ketika mereka berdua sedang sibuk mencari peta itulah, Nami yang masih penasaran dia pun bertanya kepada Luffy bahwa apa yang memotivasimu untuk mendapatkan peta tersebut. Seperti yang kita tahu, Luffy mencari peta itu agar dia bisa tahu di mana posisi atau letak Grand Line untuk bisa menemukan One Piece. Sementara Nami memiliki alasan berbeda, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan pundi-pundi cuan dari peta tersebut. Di tempat lain, Morgan dibuat terkejut tatkala prajuritnya menginformasikan bahwa ada seorang perempuan berambut orange berseragam marinir ingin mencuri peta Grand Line. Mendengar hal ini, Morgan langsung bergegas kembali ke kantornya. Yang ketika Luffy menyadari bahwa mereka berdua sudah ketahuan, terpaksa Luffy menarik paksa peti peta tersebut sampai akhirnya mereka berdua harus terjatuh dari atas sana. Ya, kini akhirnya mereka bertiga harus melawan si Morgan yang dijuluki tangan kapak. Dengan peristiwa ini, Morgan salut kepada Nami, Luffy, dan Roronoa yang telah membuat persengkokolan yang cukup unik untuk bisa masuk di pangkalan marinir. Dan seperti yang kita tahu, sebenarnya mereka bertiga ini sebelumnya tidak mengenal satu sama lain. Akan tetapi Luffy dengan percaya diri mengiyakan ucapan si Morgan barusan, sementara Nami dan Roronoa tidak mengiyakan ucapan si Morgan karena memang dari awal Nami dan Roronoa menolak tawaran si Luffy untuk menjadi krunya. Tak lama dari itu, Morgan yang sedari tadi sudah muak dengan mereka, hingga akhirnya pertempuran pun kembali terjadi. Ya, Luffy dan Roronoa nampak mengalami kesulitan untuk melumpuhkan Morgan si tangan kapak ini, yang karena Morgan ini ternyata senjatanya bukan kapak saja, melainkan seluruh tubuhnya juga merupakan senjata. Menyadari hal ini, Luffy memiliki ide cemerlang, yaitu dia memerintahkan Roronoa untuk menyerangnya dari bawah sedangkan dirinya akan menyerangnya dari atas. Dengan ide itulah akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkannya dengan cara Luffy melayangkan tendangan mematikan. I'm gonna do what I want to do. I'm gonna be a Marine.
Peristiwa pencurian peta Grand Line akhirnya sampai di telinga dari beberapa pihak. Pertama, dari pihak kelompok marinir yang diketuai atau komandannya bernama Garp. Ini bebenguknya ketika Garp menyadari tentang bajak laut bertopi jerami yaitu si Luffy yang telah berhasil mencuri peta Grand Line. Dia langsung memerintahkan anggotanya untuk segera menuju ke pangkalan Sultan, yakni di tempat pangkal Morgan. Dan yang kedua, dari pihak bajak laut yang bernama Buggy. Ini badutnya, si Buggy ketika mengetahui peta Grand Line berada di tangan Luffy, dia akan berusaha untuk merebut kembali peta tersebut meskipun harus terjadi saling membunuh satu sama lain, di mana bajak laut yang satu ini terkenal keji dan brutal melebihi kebrutalan Alvida. Hal ini ditandai dengan cara tertawanya, terdengar sangat menakutkan. A map to the Grand Line has been stolen, pirate in a straw hat. Change of plan. Going to Shellstown. Well, that's my map. Pada cerita film One Piece live action episode 1 berakhir sampai di sini dengan memperlihatkan seorang bajak laut yang bernama Buggy atau biasa disebut si badut, maka kita yang menonton bisa menyimpulkan bahwa pertualangan Luffy, Nami, dan Roronoa di episode kedua pasti lebih epik lagi dibandingkan dengan episode yang satu ini, yang karena perjalanan Luffy akan terganggu tatkala si Buggy bersikeras untuk memburu dan mengambil peta Grand Line yang berada di tangan Luffy. Dan jika Anda menyukai film One Piece live action ini, maka sudah sepantasnya Anda subscribe, like, comment, and share videonya. Agar apa? Agar Anda tidak ketinggalan cerita untuk episode keduanya. Baik, saya mahasiswa pengangguran yang tahunya hanya duduk diam bareng di kos, meratapi peripedinya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.